Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayat, NIM 19514000047. Saya akan mempresentasikan tentang teori kognitif sosial, aplikasi, konsepsi teoritis terkait, dan penelitian kontemporer. Berikut ini adalah mind map yang saya buat. Yang pertama, komponen kognitif kepribadian, keyakinan tujuan, dan standar evaluatif. Keyakinan akan diri sendiri dan skema diri merupakan sifat alami manusia untuk membuat refleksi diri. Manusia tidak begitu saja berinteraksi dengan dunia. Manusia merefleksikan interaksi mereka sendiri dan dengan demikian mengembangkan keyakinan mengenai seperti apakah mereka. Petunjuk mengenai diri merupakan fungsi kepribadian yang penting. Jangkauan fenomena yang luas, emosi, motivasi, alur ide yang menyusun kehidupan mental dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita mengenai diri sendiri. Peristiwa dapat mendatangkan reaksi emosional dan memotivasi ketika peristiwa tersebut dinilai relevan dengan perasaan kita sendiri. Dalam kurung Lazarus 1991. Skema merupakan struktur pikiran yang kita gunakan untuk memahami dunia di sekitar kita. Secara teknis dapat dikatakan bahwa skema merupakan struktur pengetahuan yang menuntun dan mengatur proses informasi. Jadi skema lebih dari penyimpanan daftar fakta yang ada. Sebaliknya, skema merupakan jaringan pengetahuan yang teratur, yang pada umumnya terdiri dari kompleksitas tertentu yang tidak mungkin bagi seseorang untuk menyebut seluruh isinya. Marcus dalam kurung 1977 mengatakan bahwa banyak dari skema kita yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Dalam suatu pedoman yang diperoleh dari penelitian sosial kognitif dan kepribadian, ia mengatakan bahwa diri adalah suatu konsep atau kategori seperti konsep atau kategori lainnya, dan bahwa orang membentuk generalisasi kognitif mengenai diri sendiri seperti yang mereka lakukan dengan semua hal lainnya. Oleh karena itu, orang mengembangkan skema diri. Melalui interaksi dengan dunia sosial, kita mengembangkan struktur pengetahuan umum mengenai diri kita sendiri. Elemen pengetahuan diri ini menuntun dan mengatur proses informasi saat kita memasuki situasi baru. Selanjutnya adalah skema diri dan metode waktu reaksi. Aspek penting dari penelitian Marcus adalah ia tidak hanya memberikan ide teoritis mengenai skema diri, ia juga menyediakan alat metodologis untuk mempelajari skema diri. Kunci dari metode penelitian yang dilakukan oleh Marcus tahun 1977 adalah pengukuran waktu reaksi atau respons yang tertunda. Pengukuran waktu reaksi merupakan metode eksperimental di mana eksperimenter mencatat tidak hanya muatan dari respons seseorang, misalnya apakah ia mengatakan ya atau tidak dalam merespons suatu pertanyaan, tetapi juga beberapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang dalam merespon pertanyaan. Pengukuran waktu reaksi secara langsung relevan dengan ide pokok yang berhubungan dengan gagasan mengenai skema diri. Idenya adalah skema menuntun proses informasi. Orang yang memiliki skema diri dalam hubungannya dengan domain kehidupan sosial tertentu seharusnya lebih cepat dalam merespon pertanyaan yang berhubungan dengan domain kehidupan tersebut. Pengukuran waktu reaksi memberikan indeks kecepatan respon yang penting dalam menguji ide teoritis ini. Penelitian mengenai skema diri oleh Marcus dan peneliti lainnya menyatakan bahwa setelah kita mengembangkan cara berpikir mengenai diri kita sendiri, terdapat kecenderungan yang kuat bagi skema diri tersebut untuk tetap dipertahankan. Kita tampaknya mengalami bias untuk memperhatikan, mengingat, dan menilai informasi yang sesungguhnya yang konsisten dengan skema kita mengenai diri kita sendiri. Skema tidak hanya menuntun proses informasi tetapi juga menciptakan bias penetapan diri atau self-confirming bias. Selanjutnya adalah motif-motif diri dan pemrosesan informasi yang dimotivasi. Skema diri tidak hanya memberikan informasi yang digunakan dalam berpikir, sama dengan cara ensiklopedia memberikan informasi yang digunakan dalam menjawab pertanyaan sepele. Skema diri juga memotivasi orang untuk memproses informasi dalam cara tertentu.
Oleh karena itu, proses motivasi seringkali terjadi berdasarkan diri. Dua motif yang berhubungan dengan diri telah ditekankan dalam penelitian mengenai kognisi sosial dan kepribadian. Motif tersebut adalah motif pengayaan diri dan verifikasi diri. Selanjutnya adalah tujuan pencapaian versus pembelajaran. Skema diri yang telah dibahas berkaitan dengan keyakinan seseorang mengenai kualitas pribadi mereka. Elemen lain dari kepribadian yang penting bagi pendekatan sosial kognitif terhadap kepribadian adalah tujuan seseorang dari perilakunya. Seperti telah kami ulas dalam bab sebelumnya, tujuan yang merupakan representasi mental dari suatu perilaku atau arah perilaku. Oleh teoretikus kepribadian kognitif sosial dinilai sebagai sesuatu yang penting dalam motivasi manusia. Pada aktivitas tertentu, orang mungkin memiliki jenis tujuan yang berbeda. Orang yang berbeda mungkin memiliki pikiran yang berbeda pada aktivitas tertentu. Perbedaan pikiran mengenai tujuan yang harus dicapai mungkin terlintas dalam pikiran seseorang saat mereka melakukan tugas yang sama. Perbedaan tujuan ini dapat mengarah pada pola pikiran, emosi, dan pikiran yang berbeda. Dengan kata lain, mungkin dapat menjadi penyebab dari apa yang orang interpretasikan sebagai gaya kepribadian yang berbeda. Meskipun sejumlah perbedaan kegunaan di antara jenis tujuan telah digambarkan, salah satu perbedaan yang berharga membedakan antara tujuan pembelajaran dan tujuan pencapaian. Dalam teori kepribadian sosial kognitif dan motivasi pencapaian, Carol Dweck dan kawan-kawan membedakan antara tujuan pembelajaran atau learning goals dan tujuan pencapaian atau performance goals. Selanjutnya adalah alasan tujuan pencapaian versus tujuan pembelajaran, teori implisit. Teori implisit adalah teori-teori yang kita miliki yang memandu pemikiran kita tetapi biasanya tidak kita nyatakan dengan kata-kata, yaitu biasanya kita tidak secara eksplisit mengartikulasikan ide-ide tersebut. Itulah teori-teori yang mungkin tidak sekadar melibatkan fakta yang sederhana. Selanjutnya adalah standar evaluasi. Standar berkaitan tetapi berbeda dengan tujuan. Boldero dan Francis 2002, Kervone 2004. Tujuan adalah maksud yang diharapkan seseorang untuk dicapai di masa depan. Standar adalah kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kejadian-kejadian di masa sekarang. Tujuan dan standar secara psikologis merupakan mekanisme yang berbeda. Sebagian besar penelitian dalam psikologi kepribadian mengindikasikan bahwa orang meregulasi perilaku mereka dengan cara mengevaluasi apakah tindakan mereka konsisten dengan standar-standar suatu pencapaian yang sudah terinternalisasi dalam diri mereka. Standar diri, diskrepansi diri, emosi, dan motivasi. Pemahaman kunci dari Higgins adalah bahwa tipe standar yang berbeda seharusnya versus idealnya memicu tipe emosi negatif yang juga berbeda. Dalam kurung Higgins 1987-1996, ada dua langkah pemikiran Higgins. Yang pertama adalah orang mengalami emosi negatif saat mereka mendeteksi suatu ketidaksesuaian antara kondisi mereka saat ini atau diri aktual mereka dengan standar pribadi. Diskrepansi diri atau self-discrepancies merupakan mekanisme kognitif yang berkontribusi terhadap pengalaman emosional. Yang kedua, diskrepansi dengan standar-standar yang berbeda atau ideal versus seharusnya memicu emosi yang berbeda. Diskrepansi antara diri aktual dan ideal menyebabkan orang merasa sedih atau kesal. Gagal mencapai standar ideal seseorang merupakan kehilangan akan hal positif yang membawa kesedihan. Diskrepansi antara diri aktual dan diri seharusnya menyebabkan agitasi dan kecemasan. Kemungkinan bahwa seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya merupakan hal negatif yang potensial mengancam baginya. Selanjutnya adalah pendekatan prinsip umum pada kepribadian. Analisis Higgins tahun 1999 pada kognisi, emosi, dan perbedaan individu memiliki manfaat teoritis yang sedikit tidak kentara tetapi sangat signifikan.
Hal tersebut menyangkut penjelasan konsistensi dalam perilaku sebagai lawan variasi perilaku dari satu situasi ke situasi lainnya. Sebagaimana telah kita diskusikan, beberapa psikolog kepribadian memperlakukan konsistensi dalam perilaku sebagai indikasi kepribadian individu. Sedangkan variasi-variasi dijelaskan dalam kerangka kekuatan situasi untuk mempengaruhi perilaku. Dalam pendekatan ini, variabel kepribadian menjelaskan apa yang biasa dilakukan orang. Sebagaimana diakui oleh Higgins, pemikiran seperti ini menimbulkan ilmu yang sangat tidak memuaskan tentang manusia. Tidak memuaskan karena prinsip teoritis yang berbeda dan kelihatannya tidak berkaitan, harus dilibatkan untuk menjelaskan perilaku yang satu versus perilaku lainnya oleh orang yang sama. Sebaliknya, penelitian Higgins menimbulkan prinsip umum, yaitu ia menggambarkannya sebagai sebuah pendekatan prinsip umum untuk memahami kepribadian dan pengaruh situasional. Selanjutnya adalah aplikasi klinis yang terdiri dari stres dan coping, patologi dan perubahan, serta psikopatologi, pemodelan konsepsi diri, dan efikasi diri yang dirasakan. Yang pertama, stres dan coping. Lazarus yang penelitiannya sangat berpengaruh dalam area ini menyatakan bahwa stres psikologis bergantung pada kognisi-kognisi yang terkait dengan orang dan lingkungan. Lazarus tahun 1990. Dalam pendekatan kognitif tentang stres dan coping ini, stres dipandang sebagai kejadian yang terjadi ketika seseorang memandang situasi dan kondisi sebagai sesuatu yang membebani atau di luar kemampuan mereka dan dapat membahayakan kesejahteraan dirinya. Ini melibatkan dua tahap penilaian kognitif. Pada penilaian pertama, orang tersebut mengevaluasi apakah ada sesuatu yang dipertaruhkan, apakah ada ancaman atau bahaya. Misalnya, apakah ada bahaya atau keuntungan potensial terhadap harga diri, apakah kesehatannya sendiri atau orang yang dicintai berada dalam bahaya. Pada penilaian kedua, orang tersebut mengevaluasi bagaimana seandainya segala sesuatu dapat dilakukan untuk mengatasi bahaya, mencegah bahaya, atau meningkatkan prospek kemanfaatan. Dengan kata lain, penilaian kedua melibatkan sebuah evaluasi terhadap sumber daya orang tersebut untuk mengatasi bahaya atau keuntungan potensial yang dievaluasi dalam tahap penilaian pertama. Yang kedua yaitu patologi dan perubahan. Terapi emosional rasional Ellis. Teknik terapi Ellis didesain untuk memaksa orang merefleksikan pikiran-pikirannya. Terapis emosi rasional mencoba menyadarkan orang tentang pikiran-pikiran irasional mereka sehingga mereka dapat menggantinya dengan pikiran yang rasional dan membuat tenang. Terapis menggunakan bermacam-macam teknik logika, argumen, persuasi, ejekan, humor sebagai upaya mengubah keyakinan irasional yang menyebabkan distres psikologis. Selanjutnya, terapi kognitif Beck untuk depresi. Seperti Albert Ellis, Aaron Beck merupakan mantan penganut psikoanalisis yang kecewa terhadap teknik-teknik psikoanalisis dan perlahan-lahan mengembangkan pendekatan terapi kognitif. Terapinya dikenal karena relevansinya dengan perawatan depresi, tetapi terapi ini juga relevan dengan berbagai gangguan psikologis. Menurut Beck, dalam kurung 1987, kesulitan-kesulitan psikologis disebabkan oleh pikiran-pikiran traumatis, asumsi-asumsi yang disfungsional, dan pendapatan negatif tentang diri. Selanjutnya adalah teori kognitif. Terapi kognitif depresi didesain untuk mengidentifikasi dan mengoreksi konseptualisasi yang terdistorsi dan keyakinan-keyakinan disfungsional. Dalam kurung Beck 1993, Brewin 1996. Tetapi secara umum terdiri dari 15-25 sesi dengan interval mingguan. Pendekatan ini digambarkan sebagai pendekatan yang melibatkan pengalaman belajar yang sangat khusus yang didesain untuk mengajarkan pasien untuk memonitor pikiran-pikiran negatif dan otomatis, mengenali bagaimana pikiran-pikiran ini menyebabkan perasaan dan perilaku bermasalah, menelaah bukti akan pikiran-pikiran ini dan melawannya,
dan menggantikannya dengan interpretasi yang lebih berorientasi realitas terhadap kognisi-kognisi bias tersebut. Terapis membantu pasien melihat interpretasi terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan perasaan depresi. Psikopatologi, pemodelan konsepsi diri dan efikasi diri yang dirasakan. Menurut teori kognitif sosial, perilaku maladaptif dihasilkan dari pembelajaran yang disfungsional. Seperti halnya semua pembelajaran, respon-respon maladaptif dapat dipelajari sebagai hasil dari pengalaman langsung atau akibat dari paparan model yang tidak adekuat atau sakit. Oleh karenanya, Bandura menyatakan bahwa bentuk model perilaku menyimpang dari orang tua seringkali menjadi faktor penyebab yang signifikan dalam berkembangnya psikopatologi. Apalagi tidak perlu kita melihat insiden traumatis di awal kehidupan individu atau melihat konflik bawah sadar. Tidak perlu pula mencari sejarah penguatan perolehan awal perilaku patologis. Selanjutnya adalah efikasi diri, kecemasan, dan depresi. Menurut teori kognitif sosial, orang dengan persepsi terhadap efikasi diri yang rendah terancam secara potensial dengan tingginya kebangkitan rasa cemas. Ini bukan merupakan kejadian yang mengancam, tetapi perasaan tidak yakin mampu mengatasi hal ini merupakan hal mendasar dalam kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya mereka tidak mampu menangani kejadian-kejadian yang mengancam malah mengalami distres yang besar. Mereka dapat juga mengembangkan disfungsional kognitif lebih lanjut seperti sebuah kenikmatan dengan apa yang akan terjadi. Dengan kata lain, orang yang cemas akan memfokuskan perhatiannya pada bencana yang akan dihadapi dan ketidakmampuannya untuk mengatasi hal tersebut dibandingkan dengan fokus pada apa yang akan dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut. Persepsi ketidakmampuan untuk mengatasi situasi selanjutnya menjadi lebih rumit dengan perasaan ketidakmampuan untuk mengatasi kecemasan diri sendiri, ketakutan pada respon ketakutan yang akan mengarahkan pada perasaan panik (Barlow). Selanjutnya adalah aplikasi klinis yang terdiri dari stres dan coping, patologi dan perubahan, serta psikopatologi, pemodelan konsepsi diri, dan efikasi diri yang dirasakan. Yang pertama, stres dan coping. Lazarus yang penelitiannya sangat berpengaruh dalam area ini menyatakan bahwa stres psikologis bergantung pada kognisi-kognisi yang terkait dengan orang dan lingkungan. Lazarus tahun 1990. Dalam pendekatan kognitif tentang stres dan coping ini, stres dipandang sebagai kejadian yang terjadi ketika seseorang memandang situasi dan kondisi sebagai sesuatu yang membebani atau di luar kemampuan mereka dan dapat membahayakan kesejahteraan dirinya. Ini melibatkan dua tahap penilaian kognitif. Pada penilaian pertama, orang tersebut mengevaluasi apakah ada sesuatu yang dipertaruhkan, apakah ada ancaman atau bahaya. Misalnya, apakah ada bahaya atau keuntungan potensial terhadap harga diri, apakah kesehatannya sendiri atau orang yang dicintai berada dalam bahaya. Pada penilaian kedua, orang tersebut mengevaluasi bagaimana seandainya segala sesuatu dapat dilakukan untuk mengatasi bahaya, mencegah bahaya, atau meningkatkan prospek kemanfaatan. Dengan kata lain, penilaian kedua melibatkan sebuah evaluasi terhadap sumber daya orang tersebut untuk mengatasi bahaya atau keuntungan potensial yang dievaluasi dalam tahap penilaian pertama. Yang kedua yaitu patologi dan perubahan. Terapi emosional rasional Ellis. Teknik terapi Ellis didesain untuk memaksa orang merefleksikan pikiran-pikirannya. Terapis emosi rasional mencoba menyadarkan orang tentang pikiran-pikiran irasional mereka sehingga mereka dapat menggantinya dengan pikiran yang rasional dan membuat tenang. Terapis menggunakan bermacam-macam teknik logika, argumen, persuasi, ejekan, humor sebagai upaya mengubah keyakinan irasional yang menyebabkan distres psikologis. Selanjutnya, terapi kognitif back untuk depresi. Seperti Albert Ellis, Aaron Beck merupakan mantan penganut psikoanalisis yang kecewa terhadap teknik-teknik psikoanalisis
dan perlahan-lahan mengembangkan pendekatan terapi kognitif. Terapinya dikenal karena relevansinya dengan perawatan depresi, tetapi terapi ini juga relevan dengan berbagai gangguan psikologis. Menurut Beck, dalam kurung 1987, kesulitan-kesulitan psikologis disebabkan oleh pikiran-pikiran traumatis, asumsi-asumsi yang disfungsional, dan pendapatan negatif tentang diri. Selanjutnya adalah teori kognitif. Terapi kognitif depresi didesain untuk mengidentifikasi dan mengoreksi konseptualisasi yang terdistorsi dan keyakinan-keyakinan disfungsional. Dalam kurung Beck 1993, Brewin 1996. Tetapi secara umum terdiri dari 15-25 sesi dengan interval mingguan. Pendekatan ini digambarkan sebagai pendekatan yang melibatkan pengalaman belajar yang sangat khusus yang didesain untuk mengajarkan pasien untuk memonitor pikiran-pikiran negatif dan otomatis, mengenali bagaimana pikiran-pikiran ini menyebabkan perasaan dan perilaku bermasalah, menelaah bukti akan pikiran-pikiran ini dan melawannya, dan menggantikannya dengan interpretasi yang lebih berorientasi realitas terhadap kognisi-kognisi bias tersebut. Terapis membantu pasien melihat interpretasi terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan perasaan depresi. Psikopatologi, pemodelan konsepsi diri dan efikasi diri yang dirasakan. Menurut teori kognitif sosial, perilaku maladaptif dihasilkan dari pembelajaran yang disfungsional, seperti halnya semua pembelajaran. Respon-respon maladaptif dapat dipelajari sebagai hasil dari pengalaman langsung atau akibat dari paparan model yang tidak adekuat atau sakit. Oleh karenanya, Bandura menyatakan bahwa bentuk model perilaku menyimpang dari orang tua seringkali menjadi faktor penyebab yang signifikan dalam berkembangnya psikopatologi. Apalagi, tidak perlu kita melihat insiden traumatis di awal kehidupan individu atau melihat konflik bawah sadar. Tidak perlu pula mencari sejarah penguatan perolehan awal perilaku patologis. Selanjutnya adalah efikasi diri, kecemasan, dan depresi. Menurut teori kognitif sosial, orang dengan persepsi terhadap efikasi diri yang rendah terancam secara potensial dengan tingginya kebangkitan rasa cemas. Ini bukan merupakan kejadian yang mengancam, tetapi perasaan tidak yakin mampu mengatasi hal ini merupakan hal mendasar dalam kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya mereka tidak mampu menangani kejadian-kejadian yang mengancam malah mengalami distres yang besar. Mereka dapat juga mengembangkan disfungsional kognitif lebih lanjut seperti sebuah kenikmatan dengan apa yang akan terjadi. Dengan kata lain, orang yang cemas akan memfokuskan perhatiannya pada bencana yang akan dihadapi dan ketidakmampuannya untuk mengatasi hal tersebut dibandingkan dengan fokus pada apa yang akan dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut. Persepsi ketidakmampuan untuk mengatasi situasi selanjutnya menjadi lebih rumit dengan perasaan ketidakmampuan untuk mengatasi kecemasan diri sendiri, ketakutan pada respon ketakutan yang akan mengarahkan pada perasaan panik. Dalam kurung Barlow 1991. Menurut Bandura, ketidaksesuaian antara pencapaian dan standar akan mengarah pada motivasi yang tinggi saat orang percaya bahwa mereka memiliki keyakinan untuk mencapai tujuan. Kepercayaan bahwa tujuan-tujuan melebihi kapabilitas seseorang menyebabkan mereka tidak realistis, mengarah pada meninggalkan tujuan dan mungkin pada sikap apatis tetapi tidak ada depresi. Hubungan antara depresi serta ketidaksesuaian antara standar dan pencapaian merupakan sebuah jalan dengan dua arah. Tidak hanya ketidaksesuaian yang menyebabkan depresi emosi memberikan kontribusi terhadap keberadaan ketidaksesuaian tersebut. Bukti akan hal ini didapat dari penelitian yang memanipulasi suasana hati seseorang secara eksperimen. Sebagaimana pekerjaan yang membandingkan antara orang depresi dan orang yang tidak depresi. Dalam kurung Tilema, Servon, dan Scott 2011. Selanjutnya adalah efikasi diri dan kesehatan. Satu dari area-area paling aktif dalam penelitian kognitif sosial terdapat pada hubungan antara keyakinan efikasi diri dan kesehatan. Dalam kurung Bandura 1997.
Hasil-hasil pada penelitian ini dapat dengan mudah diringkas, yaitu keyakinan terhadap efikasi diri yang positif dan kuat baik bagi kesehatan Anda. Sebaliknya, keyakinan efikasi diri yang negatif dan lemah buruk bagi kesehatan Anda. Terdapat dua cara utama dalam keyakinan terhadap efikasi diri yang memengaruhi kesehatan. Cara-cara ini adalah pengaruh keyakinan terhadap kesehatan berhubungan dengan perilaku dan pengaruhnya terhadap fungsi psikologis. Keyakinan terhadap efikasi diri memengaruhi kemungkinan berkembangnya beragam penyakit dan proses pemulihan dari penyakit. Perubahan terapeutik, pemodelan, dan penguasaan kendali. Menurut Bandura, proses perubahan tidak hanya melibatkan perolehan dari pola pemikiran dan perilaku baru, tetapi juga generalisasi dan pemeliharaannya. Pandangan kognitif sosial mengenai terapi secara konsisten menekankan pentingnya perubahan perasaan mengenai efikasi. Pendekatan perlakuan yang sangat ditekankan oleh teori kognitif sosial adalah perolehan kompetensi pemikiran dan perilaku melalui pemodelan dan panduan ahli. Banyak penelitian dari terapi pemodelan dan panduan partisipasi telah dilakukan, dimulai dengan hasil penelitian Bandura dan kawan-kawan pada masalah mengenai fobia ular. Persentase kecil dari populasi menderita ketakutan ekstrem dan tidak rasional terhadap ular dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Bandura berhipotesis bahwa perlakuan terapi dapat membantu orang-orang menangani ketakutan hanya jika mereka meningkatkan persepsi diri terhadap kemampuan personal untuk mengatasi situasi yang menyebabkan takut. Hipotesis mekanisme psikologis merupakan kunci perubahan, dengan kata lain efikasi diri yang dirasakan. Bandura dan kolega-koleganya menguji hipotesis ini melalui strategi penelitian mikroanalisis mereka. Mereka melakukan sebuah eksperimen di mana fobia kronis terhadap ular didampingi dalam satu dari 3 kondisi, yaitu pemodelan partisipan (terapis mencontohkan tindakan yang mengancam dan subjek secara bertahap melakukan tugas dengan dampingan dari terapis sampai mereka dapat melakukannya sendiri). Yang kedua, pemodelan subjek mengobservasi terapis melakukan tugas terapi tidak terlibat dengan mereka. Dan yang terakhir, dan kondisi kendali (Bandura, Adams, dan Beyer tahun 1977). Yang ketiga adalah kasus Jim. 20 tahun lalu, Jim diperiksa dari berbagai sudut pandang teoritis, psikoanalisis, fenomenologi, konstruk personal, dan trait. Saat itu, teori kognisi sosial baru terbentuk sehingga sudut pandang ini belum digunakan untuk memeriksa Jim. Meskipun demikian, pada masa berikutnya terdapat kemungkinan untuk mendapatkan setidaknya beberapa data dari sudut pandang ini. Meskipun perbandingan dengan data yang telah diperoleh sebelumnya mungkin menjadi masalah tersendiri mengingat perbedaan waktu yang ada. Setidaknya kita dapat memperoleh beberapa petunjuk mengenai kepribadian Jim dari sudut pandang teoritis ini. Kita dapat melakukan hal ini dengan cara mempertimbangkan tujuan yang dimiliki oleh Jim, penguat yang ia alami, dan kepercayaan diri yang dimilikinya. Pengamatan ilmiah basis data. Pada kriteria ini, teori kognisi sosial dinilai sangat baik. Bandura, Michel, dan kawan-kawan telah membangun teori mereka dalam suatu akumulasi sistematis bukti-bukti ilmiah yang objektif. Hal yang terutama menonjol dari basis data ini adalah keberagaman. Untuk menguji klaim bahwa proses kognisi sosial secara kasual memengaruhi pemungsian kepribadian, para ahli kognisi sosial telah menjalankan eksperimen laboratorium terkendali. Untuk mempelajari perkembangan perbedaan individual, mereka telah menjalankan penelitian korelasional dan memperlakukan metode longitudinal. Selanjutnya adalah teori yang sistematis. Teori kognisi sosial memiliki banyak kekuatan, namun kemampuannya untuk menjadikan suatu teori yang sistematis, yaitu di mana keseluruhan elemen teoritisnya secara koheren saling terkait, bukanlah salah satu dari hal ini. Teori kognisi sosial tidak memberikan jaringan asumsi yang banyak bercabang yang secara koheren mengingat keseluruhan elemen sudut pandang teoritis ini secara bersama-sama.
Pendekatan ini terkadang berfungsi lebih sebagai strategi atau kerangka pikir untuk mempelajari kepribadian dibandingkan sebagai teori yang sepenuhnya terspesifikasi. Selanjutnya adalah teori yang dapat diuji. Teoretikus kognisi sosial secara meyakinkan telah berhasil menyediakan teori kepribadian yang dapat diuji. Hal ini terlihat nyata jika seseorang mencerminkan pada studi tentang penelitian-penelitian yang telah kita ulas pada 2 bab terakhir. Mereka dapat memberikan hasil yang berbeda, yaitu hipotesis kognisi sosial dapat dibuktikan salah. Terdapat mungkin bahwa partisipan pemodelan tidak akan mencapai sukses atau bahwa faktor atensi tidak menjadi sangat penting untuk menunda pemuasan, atau bahwa kepercayaan diri tidak akan terkait dengan perilaku ketika seseorang mengendalikan variabel ketiga. Teori yang komprehensif. Teori kognisi sosial cukup komprehensif. Para teoretikus telah mengalamatkan pertanyaan tentang motivasi, perkembangan konsepsi diri, kendali diri, dan perubahan perilaku. Pendekatan ini bahkan mengalamatkan topik yang dilewatkan oleh sebagian besar teori kepribadian lain, proses pembelajaran kemampuan sosial, dan kompetensi perilaku lainnya. Meskipun demikian, teori ini juga memiliki kelemahan komprehensif. Beberapa aspek pengalaman manusia kurang mendapatkan perhatian dari para teoretikus kognisi sosial. Sebagai contoh, kekuatan biologis dari kematangan akan terlihat penting bagi pengalaman manusia di dunia. Perasaan seksual pada masa remaja atau hasrat untuk menjadi orang tua pada masa dewasa dapat mencerminkan hal biologis dan bukan sosial atau kognitif dari kepribadian. Selanjutnya adalah aplikasi. Teoretikus kognisi sosial telah secara mengesankan berhasil mengaplikasikan teori mereka sebagai solusi bagi masalah sosial dan pengurangan tekanan psikologis. Bahkan tidak ada teori kepribadian lain yang melebihi tingkat kesuksesan teori kognisi sosial dalam hal ini. Baik Bandura maupun Mischel dilatih sebagai ahli klinis, dan hal ini tentu saja menggarisbawahi kesadaran mereka mengenai kebutuhan untuk mengaplikasikan teori dasar bagi perhatian praktis. Terdapat 2 hal yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan teoretikus kognisi sosial dalam mengkaitkan teori dengan praktik. Pertama adalah hal ini tidak secara buatan memisahkan penelitian dasar dan penelitian klinis, melainkan mengangkat pertanyaan penelitian dasar dalam konteks klinis. Hal yang lain adalah teoretikus kognisi sosial menulis buku yang penting bagi pelatihan profesional dari para psikolog lain, yang pada gilirannya membawa kemajuan bagi aplikasi psikologis. Selanjutnya adalah kontribusi utama dan kesimpulan. Teori kognisi sosial merupakan teori yang tengah digemari oleh para mahasiswa psikolog kepribadian. Banyak ahli klinis juga memberikan label kepada diri mereka sebagai psikolog kognisi sosial. 2 teoretikus kognisi sosial, yaitu Bandura dan Mischel, adalah 2 figur yang paling banyak ditemukan dalam berbagai cabang ilmu psikologi. Berbagai faktor telah berkontribusi bagi keberhasilan pendekatan ini. Beberapa di antaranya telah disebutkan, yaitu basis data yang banyak dan sistematis, kemungkinan untuk menguji formulasi yang ada, prinsip teoritis yang dapat diaplikasikan. Selain itu, terdapat satu hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa teoretikus kognisi sosial terbuka terhadap perubahan. Mereka mengintegrasikan kemajuan ilmiah yang ada ke dalam teori mereka, memodifikasi hal-hal dari pekerjaan ini sebagai fakta-fakta yang nyata. Demikian presentasi saya tentang teori kognitif sosial, aplikasi, konsepsi teoritis terkait, dan penelitian kontemporer. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.